Ikhwani fillah rahimakumullah, satu hal yang pasti akrab dalam kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah yang kita sebut dengan masalah. Seiring bertambahnya cita-cita, bertambahnya usia, bertambahnya keinginan, maka masalah yang akan kita hadapi akan semakin kompleks. Nah, banyak di antara kita yang mungkin ketika mendapatkan sebuah masalah, ujian, bahkan musibah, itu salah mengambil sikapnya. Padahal yang paling penting ketika kita mendapatkan satu masalah adalah bukan terletak pada masalahnya, akan tetapi pada sikap kita terhadap sebuah masalah. Maka kita akan sedikit membahas tentang bagaimana ketika Nabiullah Musa alaihi salam yang kemudian mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Fir'aun agar ada di dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Thaha ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Izhab ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, pergilah engkau menemui Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun sudah melewati batas. Kita sama-sama tahu ikhwatal iman, Fir'aun itu seperti apa sosoknya. Seorang raja yang begitu luar biasa zalimnya, kejam. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan dialah yang memberikan perintah kepada seluruh bala tentaranya untuk membunuh bayi laki-laki yang baru lahir di tengah-tengah Bani Israel. Nah, ketika Nabiullah Musa alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Fir'aun, sebagai manusia beliau juga terbayang, karena bukan hanya sekedar antara rakyat dengan penguasanya, bahkan Nabi Musa juga pernah mendapatkan perhatian dari keluarganya Fir'aun. Karena kita pun sama-sama tahu Nabi Musa juga dibesarkan di lingkungan Raja Fir'aun. Maka tentu ini bebannya bukan cuma sekedar beban dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwahnya, akan tetapi juga beban secara psikologisnya. Karena mungkin Nabiullah Musa memiliki hutang budi kepada keluarga Fir'aun. Akan tetapi ikhwatal iman, yang menarik adalah apa yang kemudian Nabiullah Musa pinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mendapatkan satu perintah yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mundur sedikit pun, akan tetapi perhatikan oleh kita, yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita juga ketika kita mendapatkan sebuah masalah, ujian, atau bahkan musibah dalam kehidupan. Yang pertama di ayat 25-nya surah Thaha, Nabi Musa memohon kepada Allah, Rabbishrahli sadri, ya Allah, lapangkan dada saya. Maka yang pertama kali ketika kita mendapatkan sebuah masalah dalam kehidupan, mintalah lapang dada kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya diri kita harus ridho menerima segala sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan. Orang yang stres itu bukan karena kenyataan, akan tetapi orang yang stres itu adalah mereka yang tidak mau menerima kenyataan. Maka ayo, ketika kita mendapatkan sebuah masalah, ujian, bahkan musibah, yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana menata hati kita untuk tetap ridho kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah masalah, hal yang selanjutnya harus kita lakukan adalah memudahkan urusan kita. Jangan mendramatisir masalah, seolah-olah masalah yang kita hadapi ini masalah yang begitu luar biasa besar, begitu luar biasa dahsyat, bahkan kita menganggap diri kita lah orang yang mendapatkan ujian begitu besarnya ketimbang orang lain. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan sebuah masalah, jangan mempersulit diri, akan tetapi ringankan masalah kita, bahkan tanamkan keyakinan dalam diri, masalah yang saya hadapi tidaklah besar, ada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Maka insya Allah setiap masalah dan ujian yang kita hadapi dianggap kecil oleh kita berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani. Nabi Musa minta kepada Allah agar lisannya ini tidak keluh ketika menyampaikan kebenaran di hadapan Fir'aun. Maka ketika kita mendapatkan sebuah masalah dan ujian, biasakan lisan kita jangan banyak mengeluh dan mengaduh kepada manusia. Karena rugi ikhwatal iman,
di samping terkadang tidak memberikan solusi, bahkan terkadang bisa menambah masalah daripada masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang diminta oleh Nabiullah Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, kemudian jadikanlah di sampingku ini seorang wazir, seorang pendamping dari keluarga saya, Harun akhi, yaitu Nabiullah Harun alaihi salam. Lihat ikhwatal iman, kalaupun kita butuh seorang pendamping yang mungkin kita ingin ajak berbicara, maka haruslah kita memilah dan memilih siapa yang kira-kira pantas untuk kita ajak bicara. Maka ketika kita mendapatkan sebuah masalah, jangan pernah jauh daripada orang-orang soleh di sekeliling kita, karena nasihat yang akan diberikan kepada kita tentu sangat bermanfaat, akan memberikan motivasi senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, jikalau kita berteman dengan orang-orang yang belum kenal Allah Subhanahu wa taala, belum soleh, maka biasanya nasihat yang akan kita dengar justru akan melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin jauh darinya. Yang sudah pasti ini bukan menyelesaikan masalah, justru akan mengundang masalah-masalah baru selanjutnya. Mungkin mudah-mudahan dengan sharing yang sangat singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.